Jadi kita kan punya doktrin lah. Ya. Doktrin di TNI ini kan salah satunya Apa adalah itu kira-kira? 8 wajib TNI. Ya. Kita harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, Terhadap ini ya. sopan santun, kemudian menjaga kehormatan wanita, kemudian kita menjaga kehormatan diri. Bisa dibilang kehadiran kita ini mungkin sudah dinanti-nantikan oleh warga kurang lebih antara 5 sampai 7 tahun ke belakang. Pegawai atau pekerjanya kan kita yang mengerjakan, kita warga ya istilahnya tanpa upah lah, seperti itu. Sangat efektif Ya, dan betul. efisien. Akhirnya gitu. seperti yang Presiden bilang kan, bahwa kita ini ini berasal dari rakyat. Kita juga merupakan bagian dari rakyat, dan semua apa yang kita lakukan ya kembali lagi untuk rakyat. Betul. Kembali di Time TV, saya Yatimul Ainun, pemimpin redaksi Times Indonesia. Kali ini Times TV menghadirkan sosok yang muda, sangat mumpuni untuk berkiprah di Kabupaten Malang dan Kota Batu, yang saat ini sedang fokus untuk menangani program yang menjadi program prioritas di TNI adalah TMMD. Nah, TMMD tahun 2025 ini mengambil tema yang sangat dekat dengan rakyat. Dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah. Di Kabupaten Malang dan Batu, TMMD yang ke-136 ya. 126 fokus di Desa Lebak Harjo. Di Desa Lebak Harjo, Kabupaten Malang. Nah, ada yang menarik pada TMMD kali ini, air yang merupakan kehidupan bagi masyarakat di Kabupaten Malang yang awalnya tersendat dan belum lancar untuk menikmati air itu, kali ini hadir TMMD yang dikomandani langsung oleh Letkol Bayu Nugroho sebagai komando TMMD di Kabupaten Malang dan Kota Batu. Nah, Time TV ngambil air kemerdekaan di Kampung Pramuka. Hadir di Time TV Letkol Bayu Nugroho. Selamat datang Pak Dandi. Selamat datang. Siap. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit mengulas seperti apa ceritanya TMMD yang ke-126 itu diletakkan di Kabupaten Malang, di Desa Lebak Harjo, yang merupakan di lereng ya, lokasi yang di lereng Gunung Semeru. Seperti apa ceritanya? Baik, terima kasih Gus Ainun atas kesempatan waktunya. Kami diberikan waktu untuk hadir di Times Indonesia, khususnya di Malang. Jadi memang di bulan Oktober ini kita Kodim 0818 Kabupaten Malang melaksanakan program TMMD yang ke-126. Jadi perlu saya ceritakan sedikit. Jadi Angkatan Darat ini mempunyai program TMMD dalam 1 tahun 4 kali. 4 kali ya? Betul. Jadi setiap triwulan ada satu program TMMD. Jadi setiap 3 bulan satu program dan satu kodim bergiliran di internal Korem. Jadi untuk wilayah Korem 083 Malang, Kodim Kabupaten Malang mendapatkan jadwal ataupun program dilaksanakan di triwulan ke-4 tahun 2025 ini. Kemudian berhubungan dengan tema tadi yang diambil, jadi intinya TMMD ini tujuan utamanya adalah untuk memeratakan pembangunan. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional ataupun wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dari warga setempat di lokasi TMMD ini, di mana
kita sebagai TNI itu terjun langsung ke masyarakat, ke daerah-daerah pedesaan, yang salah satu faktor yang menjadikan pertimbangan untuk dipilihnya desa ataupun sasaran TMMD adalah lokasi yang masih terisolir ataupun yang biasanya di ujung, baik daerah perkotaan, kota ataupun kabupaten. Di perbatasan ya, perbatasan area wilayah. Nah, gitu. Lebak Harjo ini kan merupakan salah satu lokasi yang paling jauh di wilayah Kabupaten Malang dengan jarak kurang lebih perjalanan sekitar 2,5 sampai dengan 3 jam menggunakan roda 4 yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Nah, dan akses menuju ke lokasi tersebut, ke desa tersebut masih bisa dibilang perlu kendaraan khusus lah. Tidak setiap kendaraan bisa mencapai ke titik tersebut karena memang masih rusak dan memang naik turun menuju ke lokasi tersebut. Nah, dengan adanya TMMD ini juga selain tadi pembangunan bisa dapat dirasakan oleh saudara kita yang berada di daerah perbatasan di desa Lebak Harjo. Selain itu juga kita otomatis kita berusaha untuk meningkatkan penunggalan TNI dengan rakyat. Kita bersama-sama dengan rakyat melaksanakan pembangunan di desanya mereka sendiri. Jadi kita gotong royong ya. Untuk kekuatannya sama-sama, gotong royong gitu. Betul. Kita kekuatan intinya di pelaksanaan gotong royong ini karena TMMD ini juga kita dibatasi waktu hanya 30 hari. Itu waktunya 30 hari. Betul. Jadi kita buka 8 Oktober, nanti kita tutup tanggal 6 November seperti itu. Dari unsur TNI berapa yang diturunkan? Dari TNI kita melibatkan 150 personil. Itu yang setiap hari ya kontinu bekerja. Jadi selama di 30 hari kita insert ke lokasi H-1, jadi tanggal 7 kita seluruhnya sudah berada di Lebak Harjo, di Ampel Gading, Kecamatan Ampel Gading. Itu sudah insert, kita briefing untuk pelaksanaan kegiatan TMMD ini. Jadi dari seluruh instansi TNI, dibantu juga dari pemerintah daerah, serta ada rekan kita juga dari kepolisian juga terlibat dalam proses pembangunan ini, serta OPD ataupun dinas-dinas dari Kabupaten Malang juga terlibat dalam pelaksanaan TMMD ini. Dan menariknya anggota personil yang diturunkan itu tinggal di rumah-rumah warga. Betul. Jadi memang itu adalah salah satu cara kita bagaimana kita. Jadi kita kan punya doktrin lah. Doktrin di TNI ini kan salah satunya apa adalah itu kira-kira? 8 wajib TNI. 8 wajib TNI kan ya namanya 8 berarti yang pertama itu harus kita harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, terhadap ini ya, sopan santun, kemudian menjaga kehormatan wanita, kemudian kita menjaga kehormatan diri di makum. Jadi diharapkan dengan kita berbaur langsung selama 30 hari, berinteraksi langsung, kita tidur di rumah warga. Jadi satu warga kita kemarin sebelum insert kita sudah survei, kita sudah komunikasi dengan Pak Inggi atau Kepala Desa di Lebak Harjo, warga-warga mana saja yang kira-kira rumahnya itu mampu atau berkenan lah kita berkenan dihuni atau ditinggali. Jadi, ya. Dalam satu rumah ini kita antara 4 sampai dengan maksimal 6 orang saja kita dalam satu rumah. Karena kan memang mohon maaf lah, memang ya rumahnya mereka kan tidak menyiapkan untuk kamar tamu dan sebagainya. Jadi kita memang batasi 6 orang per unit. Jadi sebanyak 150 orang itu selama 30 hari mereka tinggal bareng, mereka masak pun kita titip ke yang punya rumah. Jadi ya sudah, kita betul-betul satu rumah. Tapi itu. Kemarin saya 4 hari di sana. 4 hari di sana. Jadi ada beberapa lokasi yang menjadi tempat kerjanya itu sangat luar biasa. Jadi gotong royongnya memang sangat nampak. Betul. Jadi warga juga nampak membantu TNI yang kerja. Nah, TNI juga menjadi pelopor kerja itu. Nah, saya sempat ngobrol dengan masyarakat itu, tanggapannya luar biasa. Tanggapannya sangat luar biasa. Nah, ada 8 program. Kira-kira apa saja 8 program yang saat ini
126 ya, 26 ada 8 program yang dijalankan. Nah, ini apa saja kira-kira? Baik ya, terima kasih. Saya jawab. Jadi tadi membahas tentang antusiasme warga. Memang semua warga ataupun semua desa ataupun kelurahan di wilayah Kabupaten Malang itu semuanya awalnya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan menjadi sasaran TMMD di TMMD ke 126 ini. Namun dari pertimbangan-pertimbangan tadi, dari koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan kita Kodim yang berada di satuan di lapangannya Angkatan Darat kan kita perwakilannya, kita menyarankan dan akhirnya diputuskan oleh Angkatan Darat bahwa Lebak Harjo menjadi sasarannya. Nah, itu kan salah satunya adalah usul dari warga sendiri. Jadi memang bisa dibilang kehadiran kita ini mungkin sudah dinanti-nantikan oleh warga kurang lebih antara 5 sampai 7 tahun ke belakang. Karena seperti yang awal tadi dibuka, memang di wilayah ini masih yang pertama masih rawan banjir. Ketika curah hujan tinggi, banjir. Tapi ketika curah hujan kurang, air tidak sampai ke pemukiman seperti itu. Makanya alhamdulillah dengan hadirnya kita, warga masyarakat sangat antusias. Itu dapat kita lihat, mungkin kemarin Gus bisa melihat langsung bahwa ketika kita kerja itu masyarakat tanpa kita minta mereka membawa sekedar rebusan ataupun cemilan, makanan, buatin kopi, itu tanpa kita minta itu. Mereka dengan bahkan kesadaran, dengan budaya-budaya yang ada itu kampung, nggak usah disuruh, mereka nawarkan degan kepada anggota. Jadi tanpa kita minta mereka, termasuk ada dalam salah satu paket pekerjaan kita kan ada pengaspalan jalan. Itu memang kita laksanakan karena pengaspalan pakai hot mix, jadi kita cepat laksanakan dalam minggu pertama sudah 100%. Itu warga di sekitar jalan tersebut itu langsung membuat syukuran. Jadi membuat tumpeng. Jadi tumpeng tasyakuran gitu betul. Jadi duduk di aspal itu langsung kita bersama-sama bersyukurlah. Mereka sangat antusias intinya. Antusias sekali. Betul. Antusias sekali. Nah, apa kira-kira 8 program tuh ya? Jadi program yang kita laksanakan ya berhubungan dengan latar belakang pemilihan Lebak Harjo ini. Yang pertama adalah karena rawan banjir, jika otomatis kita laksanakan normalisasi sungai yang merupakan Lebak Harjo ini karena sebagai salah satu aliran dari lahar dinginnya Semeru. Jadi ini rawan banjir ketika terjadi hujan yang deras, itu banjir emang sungainya dangkal-dangkal, tapi ketika debit air karena kalau tidak salah 2002 betul itu 2002. Terjadi banjir yang bisa dibilang paling dahsyat karena hampir tertutup atap itu. Jadi sampai dengan plafon itu sudah air itu sampai dengan plafon. Saya masih mengikuti itu. Betul. Jadi pasti kalau zaman sekarang pasti udah viral itu kan. Sudah viral. Itu sekitar 500-an rumah terendam saat 2022 itu. Makanya kita yang pertama adalah kita pekerjaan normalisasi sungai, kemudian perbaikan saluran irigasi yang menuju ke persawahan. Jadi aliran irigasi ini banyak yang mampet karena sedimen ataupun penuh dengan lumpur, jadi itu kita perbaiki sehingga diharapkan dengan irigasi yang lancar air dapat mengairi seluruh persawahan yang ada di Lebak Harjo ini. Otomatis dengan air yang merata, pertanian juga akan merata. Kemudian yang selanjutnya adalah drainase di pemukiman, karena selama ini juga banyak yang mampet tadi atau belum ada bahkan saluran air di pemukiman, di dusun-dusun di Lebak Harjo ini. Jadi ketika hujan, air bukannya mengalir ke daerah yang lebih rendah, tapi malah meluap ke rumah-rumah. Otomatis kan kalau sudah banjir, nyamuk jadi banyak, kesehatan juga akan tidak terjamin lah. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita pembangunan jalan rapat beton dan jalan usaha tani juga. Jadi selama ini ketika panen warga ini ada kesulitan untuk mengangkut hasil panennya menuju ke desa ataupun ke kantor kelurahan yang untuk diangkut ke arah kota seperti itu. Jadi masih lumpur kan. Jadi jangankan roda 4, roda 2 pun susah payah harus untuk mengangkut hasil pertanian ini. Jadi kita ada pembangunan jalan rapat beton dan jalan usaha tani. Itu dan berapa kilo, berapa meter? Memang kita totalnya ada 10 titik. 10 titik tadi memang variatif antara 200 meter hingga 450 meter. Dan yang paling
tadi yang saya sampaikan adalah ketika musim kemarau Lebak Harjo ini kekurangan air bersih, nah kita laksanakan pipanisasi. Jadi di ketinggian Lebak Harjo ini terdapat 3 sumber mata air, di mana 3 sumber mata air ini debitnya sebetulnya mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di dusun, salah satu dusun di Lebak Harjo ini. Dan kita laksanakan program ataupun pekerjaan pipanisasi sepanjang 2,5 km. Dan itu kita buat, kita pasang pipa dari sumber air, ada penampungan di atas juga, kurang lebih sekitar ketinggian 1,6 kilo, 1,6 ya benar, 1.500 meter. Kita langsung alirkan ke rumah warga. Jadi nanti pipa besar 6 dim kemudian menuju ke rumah-rumah warga. Nanti di tiap rumah ini kita pasang meteran juga. Jadi itu sebagai kontrol kepada warga agar mereka juga rasa ikut memilikinya tinggi, sehingga diharapkan masa pakai dari program pipanisasi ini bisa lebih panjang seperti itu, Gus. Saya merasakan betul, saya sudah survei ke lokasi itu, bagaimana syukurnya, kebahagiaan yang sangat luar biasa yang diterima oleh warga. Siap. Karena selama ini pakai air, ngambil dari sumber, ngambil di akomodir di situ, dan sekarang datang air. Nah, makanya saya sebut bahwa ini air kemerdekaan bagi bagi Kampung Pramuka. Sangat dinantikan selama ini. Sangat dinantikan sekali bagi. Nah, apa kira-kira ini kan program TMMD ini harus sustainable, berkelanjutan. Nah, kira-kira karena ini upaya dan perjuangan TNI memberikan yang terbaik dalam sektor air kepada masyarakat, kira-kira bagaimana pengawalan supaya terus tidak hanya sekedar pada saat di TMMD, tapi selamanya. Misalkan kayak jenengan tadi menyampaikan bahwa dikawal, merasa memiliki dan lain sebagainya, atau di situ ada fungsi Babin misalkan untuk merawat itu. Nah, seperti apa kira-kira untuk keberlangsungan program 8 program yang sudah dibangun? Jadi memang program TMMD ini memang buat Pemda ini sangat diminati lah, bisa dibilang seperti itu. Memang tidak bisa dilaksanakan setiap tahun karena memang bergiliran. Dan setiap triwulan tadi. Jadi kalau Kodim Kabupaten Malang ini kalau tidak salah 2 tahun yang lalu di 2023 dilaksanakan di Kalipare kalau tidak salah. Di Kalipare. Itu yang terakhir, dan kita laksanakan lagi tahun ini di Desa Lebak Harjo. Nah, salah satu keunggulan dari program ini kan yang pertama waktu pengerjaannya lebih cepat. Jadi dalam waktu 30 hari seluruh paket pekerjaan tadi ada 10 titik atau 8 macam kegiatan itu dapat harus terselesaikan. Nah, itu kan makanya tadi intinya kunci utamanya adalah di gotong royong. Keterlibatan masyarakat dengan kita TNI dan dengan seluruh stakeholder komponen masyarakat bersatu padu, bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, dengan program TMMD ini volume pekerjaan yang dihasilkan otomatis lebih besar. Jadi ketika paket-paket pekerjaan ini dilelang atau di tender atau di kontraktual, itu contohnya pipanisasi. Mungkin ketika dikerjakan tender atau kontraktual itu mungkin hanya bisa dapat 1 kilo saja. Tapi ketika ini dilaksanakan dengan TMMD, karena pegawai atau pekerjanya kan kita yang mengerjakan, kita warga ya istilahnya tanpa upah lah, seperti itu. Sangat efektif dan efisien. Akhirnya dari 1 kilo kita bisa menjadi 2,5 kilo. Makanya program ini sangat istilahnya dinanti-nanti oleh warga. Dan untuk keberlanjutannya program ini, jadi kita harapkan salah satu tadi contohnya di pipanisasi tadi. Makanya tadi saya sampaikan di tiap rumah nanti akan pasang meteran di situ. Kontrolnya di situ ya. Betul. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah desa, dalam hal ini Pak Inggi atau Pak Kades. Akan semacam membentuk kas desa. Jadi nanti setiap ada meteran. Jadi seperti PDAM sebetulnya sistemnya. Dia akan menghitung berapa meter air yang digunakan oleh setiap rumahnya, dan memang harganya tidak sebesar PDAM, tapi
ada sedikitnya kas yang akan dikumpulkan oleh masing-masing mereka, dan itulah yang akan nanti digunakan untuk pemeliharaan. Contohnya ketika nanti dalam perjalanan setelah program ini selesai berjalan, dalam beberapa bulan tahun ke depan ada pipa yang pecah, dari kas itulah nanti akan ditunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengurus kas tersebut, dan dia akan mengontrol setiap secara berkala dari aliran sungai tersebut, aliran air tersebut agar terpelihara masa pakainya seperti itu. Jadi ketika ada yang pecah mungkin pipanya diganti, kemudian ketika ada meteran yang mati akan dikontrol seperti itu. Selain itu kita juga pasti akan mengaktifkan Babinsa kita di Desa Lebak Harjo yang alhamdulillah Babinsa kita ini sangat dicintai oleh luar biasa. Betul. Bahkan sampai bukan hanya hafal misalnya dengan kuesioner, tapi anaknya pun hafal. Babinsa kita ini memang sangat menyatu. Pada saat di lokasi saya sama beliaunya itu, yang semua masyarakat yang ketemu dengan Pak Babin ini, ini nyapa, dan dia tahu Pak Babin itu tahu masing-masing nama, bahkan bukan hanya orang tuanya, ke anaknya juga tahu. Betul, ini luar biasa. Dia nyampaikan, saya nggak boleh Mas pindah dari sini karena sudah kadung menyatu dengan rakyat. Trustnya masyarakat sudah sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ini, jadi kadang program-program yang dilahirkan oleh pemerintah itu adalah tidak dikawal dengan baik. Jadi tidak terawat dengan baik. Nah, karena tidak ada orang yang khusus untuk mengawasi itu misalkan. Nah, kira-kira dari 8 program, nah ini kan bukan program kecil-kecilan, tapi manfaatnya sangat luar biasa kepada petani, kepada masyarakat soal airnya. Betul-betul masyarakat itu berterima kasih banget kepada TNI karena sudah memberikan air kemerdekaan ini kepada bahkan 500 lebih kan, 500 kakak lebih gitu, 900 yang dialiri air program TMMD ini sangat betul-betul dirasakan oleh. Nah, kira-kira apa rekomendasi kepada pemerintah mulai dari desa, mulai dari kabupaten misalkan, yang karena ini lingkupnya, apa kira-kira rekomendasinya, harapan-harapannya, wah ini adalah peninggalan kita bersama, harus dirawat. Nah, apa kira-kira rekomendasinya kepada pemerintah daerah? Baik, kalau dari kami kita rekomendasikan yang pertama kepada masyarakat sendiri, dengan mereka ikut bergotong royong, ikut partisipasi aktif, langsung ikut ngaduk semen, ikut masuk ke lumpur. Kita harapkan dengan mereka bekerja langsung, mereka akan memiliki timbul rasa memiliki. Ini kita juga ikut kerja kok ini. Jadi mereka akan otomatis merawat itulah istilahnya, menjaga. Akan lebih open lah kalau bahasa Jawanya itu, lebih ikut merasa memiliki. Jadi diharapkan masa pakainya lebih panjang itu. Yang kedua, kepada pemerintah desa otomatis kita harapkan juga melalui perangkat desanya mereka tidak hanya sekedar 30 hari ini, tapi diharapkan ya ke depan tetap peduli dengan warganya, khususnya dengan program-program yang sudah kita laksanakan seperti pipanisasi tadi. Ya, tadi yang sudah direncanakan tadi kita harapkan itu berjalan sesuai dengan rencana. Jangan hanya sekedar seremonial saja, ketika sudah ditutup ya sudah selesai, bubar semuanya juga, tapi tidak, kita harapkan ya pengurus saluran air ini tetap eksis sampai dengan ke depan nanti, dikembangkan gitu. Untuk tingkat pemerintah daerah atau Pemkad dalam hal ini, mungkin yang kita rekomendasikan karena ini ada sebetulnya sumber masalah banjir ini sebetulnya ada di sungai besar. Jadi ada pertemuan sungai besar di Desa Lebak Harjo ini yang merupakan aliran dari, karena namanya Lebak itu kan, jadi bisa dibilang memang di daerah cekungannya, dikelilingi oleh pegunungan, bukit gunung. Jadi memang ketika hujan otomatis air dari gunung airnya semuanya masuk lari ke situ. Jadi dua sungai besar ini bertemu di satu sungai, di pertigaan sungai ini. Nah, disitulah langsung kecil, sehingga itulah yang menyebabkan banjir. Jadi memang kita kemarin pada saat ada tim WASF dari staf teritorial Angkatan Darat,
kita juga sudah dorong ke beliau, ke Katim WhatsApp, ya disampaikan juga oleh kepala desa bahwa kita mohon disupport ataupun didorong untuk menyampaikan istilahnya kendala ini ke karena ini bisa dibilang mungkin tingkat desa tidak akan mampu, bahkan mungkin tingkat kabupaten pun akan berat karena butuh penyudetan sungai. Jadi aliran sungai ini harus dibuatkan saluran baru sehingga langsung mengalir ke sungai yang besar, jadi tidak akan mampet ataupun tidak akan terjadi genangan ketika curah air besar tadi. Jadi kita harapkan kemarin juga alhamdulillah Katim WhatsApp yang datang ke Lebak Harjo ini punya hubungan yang sudah dekat dengan kementerian dan dalam hal ini Balai Sungai. Jadi langsung kemarin ditelepon ke Balai Sungai dan langsung kita diperintahkan untuk share log termasuk kirim videonya. Alhamdulillah kemarin setelah tim kembali dari, kalau di sini kan Brantas yang besar. Kali Brantas itu langsung datang ke lokasi. Ya, semoga langsung ditinjau. Ini bisa menjadi menjadi prioritas lah untuk bagi Balai Sungai ini untuk memberikan program penyudetan di Lebak Harjo ini, sehingga memang kepala desa sendiri, beberapa warga yang saya ngobrol langsung ketika ini sudah disudet, wah itu pasti akan terkenang seumur hidup, mereka menyampaikan seperti itu. Akan sangat, karena insya Allah ketika sudah disudet, aliran sungai lancar ke laut dan banjir bisa insya Allah bisa lancar, tidak akan terjadi lagi seperti itu. Jadi ya makanya tadi kami harapkan dengan TMMD ini juga ada yang selama ini mungkin aspirasi warga ataupun kelurahan yang belum sampai ke tingkat provinsi ataupun apalagi nasional bisa tersampaikan dan semoga dapat terrealisasi seperti itu, Gus. Iya. Nah, itu sekali lagi Pak Dandim ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, dan saya tahu betul itu dirasakan oleh masyarakat, mulai dari pertanian, air, bagaimana mengatasi banjir, karena sungai itu juga ada dikasih program normalisasi, jadi supaya tidak abrasi, tidak kena banjir, tidak ini. Nah, itu sudah sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, bukan hanya program yang saya melakukan survei ke lokasi itu, tetapi respon masyarakat, trust masyarakat terhadap TNI sangat luar biasa, karena langsung programnya langsung menyentuh dan dirasakan langsung oleh publik. Nah, saya ingin apa kira-kira yang terus ditanamkan kepada personil TNI bahwa rakyat itu adalah TNI, TNI itu adalah rakyat. Betul, ya. Jadi memang kembali lagi seperti yang Presiden bilang kan, bahwa kita ini berasal dari rakyat, kita juga merupakan bagian dari rakyat, dan semua apa yang kita lakukan ya kembali lagi untuk rakyat. Betul. Jadi otomatis bagaimanapun yang kita lakukan ini semuanya demi kepentingan masyarakat, dalam hal ini khususnya di Lebak Harjo di tahun ini. Jadi otomatis kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui tadi ya, kita harus wajib bersikap. Dengan kita tinggal satu rumah itu kan otomatis kita harus menjaga seperti keluarga. Betul, dengan seperti keluarga. Otomatis kan terjalin hubungan emosional. Betul. Antara kita TNI dengan warga seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita pasti akan dekat lah seperti itu. Jadi ya otomatis kita harus bersikap baik, menjaga kehormatan kita sendiri maupun menjaga kehormatan warga sebagai pemilik rumah yang kita tinggali. Betul. Maupun warga masyarakat secara umum di Lebak Harjo. Selain itu juga kita secara di luar jam kerja, maksudnya ketika sudah selesai kerja kita ngobrol gini ya, kita akan mendorong masyarakat ini, mengajak masyarakat mempelopori bagaimana kita meningkatkan pertanian, kita memberikan wawasan kebangsaan, bagaimana kita menceritakan ataupun mengajak untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dengan kita tadi ikut membangun desa secara bersama kan, otomatis kita harapkan ya rasa cinta terhadap
kampungnya sendiri, terhadap tanah airnya sendiri. Kalau dalam Islam itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman gitu. Itu yang ditanamkan. Itu kita ikut tanamkan. Makanya di dalam TMDM ini selain tadi program secara fisik, tadi kan pekerjaan fisik. Betul. Kita juga ada pekerjaan yang non fisiknya, Gus. Jadi seperti pelatihan membatik, kemudian kesadaran pertanian, UMKM juga UMKM, gitu. Kemudian ada lagi peternakan. Kita juga memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang itu. Memang ada tim kita ada narasumber yang ahli di bidangnya seperti tadi itu. Jadi ada penyuluhan, ada BIMTEK, ada pelatihan juga, ada juga sedikit semacam pemberian pengobatan gratis dan sebagainya. Seperti itu kita kerjasama dengan dinas-dinas terkait sesuai dengan tadi baksosnya lah ya. Betul. Jadi ya diharapkan dengan kita latih, selain infrastruktur yang kita tingkatkan, ya kita harapkan SDM-nya pun kita ikut bisa tingkatkan seperti itu. Nah, saya juga karena saya bermalam juga di sana, ada banyak sekali personil-personil itu yang kalau malam setelah kerja itu bersama-sama dengan masyarakat itu di musola, di masjid. Nah, habis itu ngobrol di depan rumah, di pos kamling yang ada itu. Nah, pembicaraan itu memang tukar pengalaman. Ini jadi TNI gimana, ini jadi cara memahami sosial kondisi sosial harus. Nah, itu adalah cara yang sangat efektif pendekatan kepada masyarakat juga. Untuk membangun trust juga, kepercayaan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir, Mbak Nadim, apa kira-kira harapan TNI yang sudah nyata-nyata sejak berdirinya sampai saat ini? Apalagi trust TNI sangat tinggi saat ini, kepercayaan masyarakat kepada TNI. Nah, apa kira-kira harapan kepada pemerintah, kepada rakyat dan kepada pemerintah? Karena tidak bisa rakyat misalkan terus diidolakan, tapi kita harus juga memberi pemahaman kepada rakyat, dan juga kita berharap kepada pemerintah secara umum. Apa kira-kira harapannya kepada rakyat dan kepada pemerintah? Baik, Gus. Jadi kalau harapan kita kepada masyarakat khususnya di Lebak Harjo ini, yang pertama ya diharapkan dengan adanya perbaikan infrastruktur, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusianya, juga kita harapkan perekonomian di Lebak Harjo ini semakin meningkat. Otomatis dengan meningkatnya perekonomian tujuannya pasti kesejahteraan masyarakat Lebak Harjo ini akan terangkat juga seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan kita ajak, kita pelopori, kita rangkul mereka untuk sama-sama bekerja, meningkatkan tadi jiwa gotong royong, meningkatkan kedekatan TNI dengan rakyat dalam hal ini, kemudian kemanunggalan TNI dan rakyat tercipta, sehingga secara nasional, ketahanan nasional pun, karena ini kan dilaksanakan nasional, serentak seluruh Indonesia. Jadi diharapkan ketahanan nasional juga akan meningkat, otomatis ya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat di seluruh Indonesia secara otomatis akan merata dirasakan oleh seluruh warga di seluruh Indonesia. Memang salah satu tadi kan pasti kita utamakan daerah yang terjauh dulu, yang tidak terjangkau dari ini bisa dibilang masih terbatas pembangunan. Nah, kemudian yang selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini, ya kita harapkan memang kita TMMD ini sebagai pelopor, kita sebagai pemancing lah, sehingga pemerintah Kabupaten Malang lebih perhatian lagi bahwa wilayah ini masih luas, masih banyak yang belum tersentuh secara optimal, mungkin sudah ada, tapi kurang optimal, sehingga diharapkan semakin terbuka lagi para mungkin kepala dinas, atau dalam hal ini mungkin Pak Bupati dengan hadir ke sana, otomatis melewati daerah-daerah lain juga. Dalam perjalanan menuju Lebak Harjo itu kan pasti melewati penyampatan atau desa yang lain. Ya, semoga dengan melihat kanan kiri wilayahnya beliau yang sangat luas ini, memang kita harapkan pemerataan pembangunan ini dapat diteruskan lagi oleh pemerintah Kabupaten Malang ini, seperti itu. Iya. Yang paling terakhir, Lebak Harjo itu
dikenal sebagai kampung pramuka. Betul. Nah, saat ini secara nasional, terutama di sektor ketahanan pangan, di sektor pariwisata, ada potensi-potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kampung pramuka ini menjadi ikon secara nasional bahkan internasional. Betul. Karena delegasi-delegasi beberapa negara di dunia itu pernah berkumpul di situ pada saat zamannya Presiden Soeharto. Dan rumah singgah masih ada di situ buktinya. Ada beberapa museum-museum lah soal pramuka. Nah, yang paling terakhir kira-kira ini kan potensi sangat luar biasa. Betul. Menjadi wisata pramuka yang ada kita naikkan, potensikan. Nah, kira-kira apa harapannya? TNI sangat memahami daerah Lebak Harjo karena tinggal di situ yang begitu lama, paham karakter masyarakatnya, potensinya. Nah, kira-kira apa harapannya terhadap Lebak Harjo yang secara nasional bahkan dunia mengenal Lebak Harjo, dan masyarakat yang ada di Lebak Harjo sangat bersih kondisinya, dan setiap tahunnya selalu menyediakan event-event nasional, regional, bahkan internasional yang berpramuka di situ. Apa kira-kira harapannya? Baik, jadi memang kita ketahui bersama di tahun 1993 ya, betul, disebut Komdeka ya. Nah, betul, itu adalah semacam kegiatan pramuka yang diikuti oleh beberapa negara. Betul. Ya, dalam hal ini sudah tingkat internasional, dan beberapa tahun berikutnya juga kegiatan pramuka juga tingkat nasional, apalagi yang tingkat daerah seperti itu kan. Memang ini adalah salah satu faktor juga yang menyebabkan atau terpilihnya Lebak Harjo ini menjadi sasaran TMMD, karena memang bisa dibilang ya selama ini memang seperti tadi disampaikan ada ikon rumah singgahnya Pak Harto yang selama ini belum tersentuh. Betul. Jadi ya kita kembali lagi kita harapkan dengan kitanya masuk, kita TMMD ini hadir di Lebak Harjo, membuka kembali mata pemerintah Kabupaten Malang ini untuk lebih menghidupkan lagi. Jadi selain desa Lebak Harjo ini kan salah satu ikonnya adalah Pantai Licin. Pantai Licin. Jadi indahnya juga luar biasa itu. Betul. Itu ya bisa dibilang masih alami. Kemarin saya kebetulan sudah berapa kali bisa melihat langsung ke sana, tapi memang ya itu tadi butuh perjuangan menuju ke sana karena memang infrastruktur jalannya. Kenapa disebut Pantai Licin? Karena memang sejarahnya menuju ke sana ini licin jalannya. Jadi ya kita harapkan dengan dilaksananya TMMD ini, pemerintah daerah bisa lebih terbuka lagi wawasannya bahwa ini potensinya besar, bisa dieksplor, bisa dioptimalkan dengan perbaikan infrastruktur. Otomatis ketika akses transportasi menuju ke lokasi ini mudah, gampang dijangkau, semakin cepat, semakin lancar, otomatis akan meningkatkan pariwisata di Lebak Harjo ini. Jadi memang TMMD ini kita harapkan, yang terakhir Gus, dari kami TMMD ini kita harapkan ini bukan hanya tidak hanya sekedar membangun jalan, tapi kita harapkan dengan TMMD ini kita membangun harapan baru. Selain itu juga membangun mental baru. Betul. Selain itu kita dengan TMMD ini juga kita tidak hanya perbaikan infrastruktur, tapi juga kita mendekatkan lagi hati rakyat dengan TNI seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dandim, sudah banyak kita berbicara persoalan TNI, TMMD yang begitu membaur dengan rakyat dan menghadiahi banyak harapan-harapan rakyat yang selama ini bagaimana lingkungannya supaya tidak banjir, yang rumahnya ada air bersih, sehat, pertaniannya teraliri air dengan bagus dan rata. Nah, TNI hadir untuk rakyat dan memang betul-betul dirasakan oleh rakyat, dan air kemerdekaan kini sudah hadir di kampung Lebak Harjo Pramuka di desa Lebak Harjo, Kabupaten Malang. Saya Time Indonesia
Terima kasih Time Sloper untuk program bersama sosok TNI yang satu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.